Bab 405. Sebuah kereta kuda memasuki dusun Darmadi, lalu Kaisang turun dari kereta. Dia mulai mengamati sekeliling. Sebelum datang, Kaisang berpikir, orang berbakat seperti Wira berasal dari tempat indah seperti apa. Ternyata, posisi geografis dusun Darmadi sangat biasa. Malahan warganya yang berbeda. Mereka mengenakan pakaian yang rapi dan tebal, tangan dan wajah mereka juga dicuci bersih. Selain itu, wajah mereka juga sedikit berisi, tidak seperti warga di tempat lain yang sangat kurus. Rumah baru sedang dibangun di berbagai tempat. Warga yang bekerja tampak bersemangat. Terdengar suara anak-anak yang sedang belajar di beberapa rumah baru, juga ada pemuda yang sedang belajar bertarung. Bahkan, ada pekerja yang menggerakkan jarinya saat berjalan. Orang itu sedang belajar menulis. Dusun ini tampak sangat makmur, seperti dunia sejahtera yang disebutkan kaum intelektual. Kaisang yang melihat kondisi ini merasa antusias. Dia menghampiri warga dusun di jalan beberapa kali untuk mencari tahu informasi yang lebih banyak. Hanya saja, sebelum Kaisang mendekat, warga desa pun menjauh. Para warga desa tidak memberikan kesempatan kepada Kaisang untuk mengobrol. Kaisang yang kebingungan berjalan lagi. Namun, dia diadang oleh Danu. Setelah Kaisang memberitahukan maksud kedatangannya, Danu pergi untuk melapor, sementara itu, Kaisang terus berjalan-jalan di dusun. Kemudian, Kaisang melihat seorang pria tua yang memakai jubah panjang. Dia menyapa sembari memberi hormat, "Sobat, bolehkah aku bertanya?" "Jangan, jangan. Saya hanya rakyat kecil, tidak pantas bicara dengan Anda," sahut pria tua itu. Agus yang memang ingin pergi segera memberi hormat. Di antara orang terpelajar, hanya orang dengan jabatan setara yang bisa berteman. Pria ini adalah pejabat tingkat ke-7. Dia pasti merupakan sarjana kerajaan atau sarjana provinsi. Orang biasa seperti Agus tidak ada apa-apanya jika dibandingkan dengan pria ini. Akan tetapi, pria ini malah memanggilnya dengan sebutan "Sobat." Jangan-jangan, ini karena Agus tampak terpelajar. Kaisang mendesah, lalu berucap, "Asalkan orang terpelajar seperti kami bisa memahami ajaran kaum intelektual, kami bisa mengajari orang lain. Tapi, mengenai jabatan dan kekayaan, itu semua sudah ditakdirkan." Agus juga berpikiran seperti itu. Dia mengira dirinya selalu tidak lulus karena pihak penyelenggara ujian berbuat curang dan bukan karena dia kurang berbakat. Sekarang, kata-kata pejabat ini menyiratkan sesuatu yang membuat Agus merasa telah menemukan orang yang memahaminya. Agus benar-benar ingin mengajak pejabat ini pulang, lalu menyuruh istrinya masak makanan enak dan mengajak pejabat ini minum-minum. "Aku datang untuk mengunjungi Tuan Wahyudi. Bolehkan aku tahu apa hubunganmu dengan Tuan Wahyudi? Bisakah kamu menceritakan hal-hal menarik tentang Tuan Wahyudi?" tanya Kaisang sambil tersenyum. Wahyudi sangat tidak menyukai Kaisang dan sama sekali tidak memberikan Kaisang kesempatan untuk mendekatinya. Jadi, Kaisang harus mencari tahu kesukaan Wahyudi agar bisa membujuknya. "Tuan Wahyudi," seru Agus. Orang terpelajar ini memanggil Wahyudi dengan sebutan Tuan. Itu artinya dia menurunkan derajatnya atau menghormati orang yang lebih pintar. Sebelumnya, ada seorang patih, lalu ada inspektur istana yang datang. Selain itu, ada sarjana tingkat tertinggi yang mau datang mengajar. Memangnya Wira melakukan hal hebat apa sehingga orang-orang ini bersikap seperti ini? Melihat Agus yang termenung, Kaisang memanggil sambil mengernyit. "Sobat." Agus mulai membual tentang Wira sambil mengelus janggutnya. "Oh, Wahyudi, dia itu keponakanku. Sejak kecil, dia memang sangat pintar, setia kawan, dan bijaksana. Selain itu, dia juga sangat baik hati. Dari kecil, dia tidak bisa melihat orang miskin kesusahan. Setelah besar, dia rajin membaca buku. Dia bercita-cita untuk melaksanakan ajaran kaum intelektual," lanjut Agus. Sekarang, Agus dan putranya mendapatkan 12.000 gabak dari Wira setiap bulan. Agus memang merasa pengetahuan Wira tidak bisa dibandingkan dengan dia, tetapi Agus telah mendapatkan keuntungan dari Wira. Kaisang berdeham, lalu menyela. "Sobat, karakter Tuan Wahyudi memang tidak perlu diragukan lagi, tapi, aku mau memahami apa yang disukai dan dibenci Tuan Wahyudi." "Ini, Tuan Wahyudi paling benci orang yang mengandalkan kekuasaan untuk menindas orang lain dan harus berlutut kalau bertemu dengan pejabat," kata Agus. Kemudian, Agus mengamati sekeliling untuk memastikan tidak ada orang lain, lalu melanjutkan. "Tuan Wahyudi suka membagi uang kepada orang lain dan wanita cantik." Kaisang yang terkejut menimpali. Kenapa aku merasa Tuan Wahyudi tidak seperti orang yang suka bermain?" Wanita, bab 406. Pria bejat biasanya akan terlihat lesu, bermata keruh, dan kehilangan semangat. Namun, ketika Agus datang ke pengadilan daerah untuk bertemu dengan Wira terakhir kali, dia terlihat bersemangat dan jelas bukan tipe pria yang hanya tergila-gila pada wanita. "Sobat, kamu sudah salah paham," ucap Kaisang. Agus menyangkal dengan nada penuh waspada. Kalau Wira bukan tipe orang yang hanya tergila-gila pada wanita, bagaimana mungkin dia akan berani merampok putri Tuan Boris dari kota kecamatan 3 tahun lalu, kalaupun risikonya adalah pemenggalan kepala? Kaisang tercengang. 3 tahun lalu, siapapun yang berani menikahi Putri Boris bisa dianggap bernyali sangat besar. Agus menimpali. 2 bulan yang lalu, dia pergi ke bordil selama 3 hari bersama seorang pemuda dari desa kami sebelum akhirnya kembali. 3 hari, Dodi yang sangat gagah itu pulang dengan kaki gemetar. Sembari mengulurkan 3 jari, Agus berkata dengan ekspresi iri. Juga, belum lama ini,
ada 2 wanita cantik dari kota pusat pemerintahan Jagabu yang datang mencarinya. Ketika kembali dari kota itu, dia juga membawa pulang 2 wanita cantik. Itu bahkan belum termasuk sepupu perempuannya di kota kabupaten, juga istrinya sendiri. Lihatlah, dengan adanya begitu banyak wanita di sekitarnya, bagaimana mungkin dia nggak tergila-gila pada wanita? Tanya Agus. Pergi ke bordil dan dikelilingi banyak wanita. Sepertinya aku sudah salah menilainya, ucap Kaesang. Matanya tampak berbinar-binar. Saat dia hendak mengepalkan tangannya dan menyampaikan sesuatu, Agus malah tersenyum dan pergi. Begitu mendongak, Kaesang melihat Wira datang dengan membawa Danu dan belasan pemuda lainnya. Dia bergegas mengepalkan tangan, lalu menunduk seraya berkata, "Salam hormat kepada Tuan Wahyudi. Maafkan aku yang datang mengganggumu, tapi aku perlu menyampaikan sesuatu yang sangat penting." Wira melambaikan tangan sembari menjawab, "Katakanlah." Raut wajah Kaesang menjadi suram, lalu dia berkata, "Radit sudah meninggal karena menggantung diri dalam pengadilan daerah kemarin malam. Kemarin malam, sebelum pergi menjenguk teman lamanya, Radit, Kaesang juga membawakan anggur dan makanan. Alhasil, Radit malah berlutut dan memohon kepada Kaesang agar dia memberitahu alasan telah membantu Wira. Kaesang pun menyampaikan sedikit informasi. Pagi harinya, dia mendapat kabar bahwa Radit telah menggantung diri dan meninggal. Dia seharusnya tidak ingin keluarganya terkena imbas." Wira bertanya dengan ekspresi datar, "Kamu datang mencariku untuk menyampaikan hal ini?" Radit adalah musuh Wira. Itu sebabnya, Wira tidak akan berbelas kasihan terhadap kematian seorang musuh. Kaesang berkata dengan canggung. Sebelum bunuh diri, Radit meninggalkan surat wasiat yang ditulis dengan darah untuk memohon Tuan Wahyudi agar enggak membalas dendam pada keluarganya. Wira mengangkat alis sembari berkata, "Dia sudah berpikir terlalu banyak. Aku nggak punya banyak energi untuk berurusan dengan keluarganya. Kalaupun ada, aku juga nggak akan melakukannya. Terima kasih atas kebaikan Tuan," ucap Kaesang. Kemudian, dia mengalihkan topik pembicaraan dengan berkata, "Tuan, bisakah kita berbicara berduaan sebentar?" "Nggak bisa," Wira menjawab dengan ekspresi datar, "kalau ada sesuatu, katakan saja di sini." Kaesang terdiam dan tidak bisa berkata-kata. Kaesang hendak mewakili bangsa Agrel untuk menyogok Wira, jika dikatakan secara terang-terangan, bukankah itu sama dengan mencari mati? "Oh iya," Wira bertanya, "kalian yang menjadi inspektur istana, biasanya bekerja di berbagai wilayah di kerajaan Nuala, kan?" Kaesang buru-buru menjawab, "Selama 3 tahun terakhir, aku sudah bekerja sebagai inspektur istana dan mengunjungi 9 dari 10 provinsi besar di kerajaan Nuala. Satu-satunya yang belum aku kunjungi adalah provinsi Hanula." Wira pun mengernyit seraya bertanya, "Apa kamu pernah mendengar tentang Kuarsa?" "Kuarsa?" tanya Kaesang. Dia berpikir sejenak, lalu tersenyum pahit seraya menggelengkan kepala dan menjawab, "Aku nggak tahu apa yang dimaksud oleh Tuan. Bisakah Tuan menjelaskannya?" "Karena kamu nggak tahu, biarkan saja. Kamu sudah boleh pergi sekarang," ucap Wira. Dia mengernyit seraya melambaikan tangan dan merasa agak bingung. Kerajaan Nuala memiliki iklim dan geografi yang mirip dengan dunianya yang lama, bahkan hewan dan tumbuhannya juga sama persis, sumber daya mineral seharusnya juga tidak terkecuali. Di kehidupan sebelumnya, terdapat tambang kuarsa di banyak tempat. Namun, tidak ada yang pernah mendengar tentang itu di sini. "Tuan, walaupun aku nggak pernah mendengar tentang kuarsa, bagaimanapun aku sudah bepergian ke seluruh negeri," ujar Kaesang sembari mengejar Wira. Kemudian, dia melanjutkan sambil tersenyum, "Tolong memberikan deskripsi lebih lanjut tentang seperti apa kuarsa. Saat bepergian ke luar kota, aku akan mencoba untuk mencarinya untuk Tuan." "Oke," Wira sependapat dengan Kaesang sehingga berkata, "Danu, tolong ambilkan kuarsa." Danu berlari kembali dan mengambil segenggam kuarsa. Kaesang mengambil 1 biji kuarsa, lalu tak kuasa tertawa dan berkata, "Tuan, bukannya ini giok air. Kenapa kamu menyebutnya kuarsa?" Sepasang mata Wira tampak berbinar-binar. Kemudian, dia bertanya, "Ternyata istilah yang digunakan berbeda-beda di berbagai tempat. Apa kamu tahu di mana aku bisa menemukan tambang giok air?" Bab 407. Kaesang tampak tersenyum. Di seluruh negeri, ada setidaknya puluhan lokasi tambang giok air. Yang paling dekat dengan Tuan ada di Pegunungan Jata, kota pusat pemerintahan Lokana, Kabupaten Hiloka. Tapi, giok air nggak berharga dan nggak berguna, jadi kenapa Tuan tertarik padanya? "Kota pusat pemerintahan Lokana, Kabupaten Hiloka," seru Wira. Kabupaten Hiloka hanya berjarak sekitar 160 km dari sini. Mata Wira pun tampak berbinar-binar. Dia segera menangkupkan tangan sembari berkata, "Aku hanya tiba-tiba merasa tertarik. Terima kasih atas informasinya. Aku masih punya urusan lain, jadi kamu bisa pergi sekarang." "Loh?" Kaesang kebingungan. Usai menanyakan hal yang membuatnya penasaran, Wira pun enggan berurusan lagi dengannya. Kaesang sungguh tidak bisa berkata-kata. Dia segera mengejar Wira dan berkata, "Tuan, apa kamu tertarik dengan giok air dan ingin mengumpulkannya di Kabupaten Hiloka? Biar ku beritahu, jangan pernah pergi ke sana." Langkah Wira tampak berhenti, lalu dia bertanya, "Kenapa?" Kaesang menjawab dengan suara rendah, "Ada pemberontak di Kabupaten Hiloka dan seluruh wilayah telah diambil alih oleh mereka." Wira berseru dengan terkejut. "Apa?" Kemudian, Kaesang menjelaskan, "Beberapa waktu yang lalu,
Ketika Raja Tanui menyerbu perbatasan, Patih Kabupaten Hiloka mengambil kesempatan untuk mengenakan pajak tambahan. Kaisang menjelaskan seraya tersenyum pahit. Rakyat jelata nggak sanggup membayar pajak sehingga banyak orang telah kehilangan rumah dan keluarganya. Wira mengernyitkan alis. Sistem pemungutan pajak yang ketat dan beragam di kerajaan Nuala sudah cukup berat. 2 bulan yang lalu, pajak musim gugur baru saja ditagih, setelah musim dingin berakhir, mereka harus membayar pajak musim semi. Dengan menambahkan pajak tambahan selama musim dingin, bukankah itu berarti Kabupaten Hiloka ingin menekan rakyatnya hingga putus asa? Pemberontakan terhadap penambahan pajak adalah hal biasa di kerajaan Nuala, hal itu bisa terjadi beberapa kali di berbagai tempat setiap tahunnya. Namun, hanya sebagian kecil yang sukses. Kaisang berkata dengan suara rendah. Pimpinan perampok terbesar di Kabupaten Hiloka adalah Wolfi. Dia memanfaatkan kesempatan ini untuk memberontak dan membunuh Patih. Ketika aku datang ke Kabupaten Uswal, aku menghindari Kabupaten Hiloka dan mengambil jalan yang lebih jauh, yakni sekitar 321 km. Terima kasih atas informasi tambahanmu, ucap Wira sembari mengangguk. Kemudian, dia berbalik seraya berkata, Danu, berikan 10 juta gabak untuknya sebagai biaya informasi. Beberapa saat kemudian, Kaisang memegang 10 juta gabak dan tak bisa berkata-kata di tempat. Biaya informasi. Hanya dengan melontarkan beberapa kalimat, Kaisang sudah bisa mendapatkan 10 juta gabak. Uang ini benar-benar terlalu mudah untuk diperoleh. Wira sama sekali tidak memberikan kesempatan bagi Kaisang untuk berbicara. Sama sekali tak ada kesempatan untuk menyogok Wira. Tampaknya, Wira perlu diancam dengan kelemahan. Selain itu, Kaisang harus meminta Elang Putih untuk menanganinya sendiri. Setelah berpisah dengan Kaisang, Wira pergi ke rumah baru Danu dan menemui Mary di sana. Wanita itu bertanya, "Kamu, apa yang mau kamu lakukan?" Melihat Wira yang berjalan cepat, Mary sontak gelagapan dan mundur dengan wajah memerah. Beberapa hari ini, Mary terus dipanggil dengan sebutan kakak ipar oleh Lestari. Hal ini membuat wanita itu bahkan merasa malu ketika bertemu dengan Wira. "Kenapa kamu gugup?" tanya Wira dengan heran. Dia melanjutkan. "Aku datang untuk menanyakan tentang seseorang." "Siapa?" tanya Mary yang terlihat waspada. Wira berkata, "Apa kamu pernah mendengar tentang Wolfi di Kabupaten Hiloka?" Mary menjawab, "Pernah." Mata wanita itu tampak berbinar-binar. Dia sontak berkata, "Kakakku pernah bertemu dengannya. Dia mengatakan bahwa umur Wolfi nggak jauh berbeda dengan kami, tapi orang itu sangat hebat. Wolfi memiliki lebih dari 1000 anak buah. Dia juga merupakan perampok hutan terhebat di Kabupaten Hiloka." Wira memicingkan matanya sembari berkata, "Dia sudah memberontak dan menguasai seluruh Kabupaten Hiloka." "Apa? Baguslah," seru Mary. Dia bertepuk tangan dan tampak berseri-seri. Wanita itu melanjutkan, "Para pejabat korup itu terus menekan rakyat jelata. Mereka mendorong orang-orang untuk hidup dalam kesulitan, jadi pemberontakan ini sangat bagus." Wira berseru, "Diam." Raut wajahnya tampak berubah. Ketika melihat tidak ada orang di luar pintu, Wira pun menutup pintu dan berkata, "Pelankan suaramu." Mary berkata, "Pencuri, kenapa kamu jadi penakut? Lagi pula, bukan kamu yang memberontak." Melihat ekspresi serius Wira, Mary pun berbicara dengan suara pelan. "Kakakku selalu mengatakan bahwa Wolfi memiliki ambisi besar. Suatu hari nanti, dia pasti akan melakukan sesuatu yang besar. Aku bahkan curiga bahwa kakakku diam-diam membeli Zira karena belajar darinya. Aku benar-benar nggak menyangka bahwa dia akan bertindak begitu cepat dan bahkan menaklukkan satu kabupaten." "Diam," ucap Wira. Dia menimpali dengan ekspresi datar. "Bagaimana kalau kita membuat kesepakatan?